Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan KD 3.1. Di pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya di bab 2 yaitu KD 3.2. Ibu harap kalian semua masih semangat terus untuk belajar walaupun masih di rumah aja. Tetap jaga kesehatan dan selalu menggunakan protokol kesehatan ketika kalian sedang di luar rumah. Nah, ayo kita lanjutkan materi kita hari ini. Simak baik-baik ya. Materi kita hari ini yaitu tentang permasalahan sosial di dalam masyarakat. Fokus pembahasan pada bab ini yaitu tentang apa itu masalah sosial, apa saja permasalahan sosial, faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah sosial, bagaimana sosiologi mengkaji permasalahan sosial di dalam masyarakat. Untuk hari ini, kita akan memulai dari apa itu masalah sosial. Masalah sosial berasal dari dua kata yaitu masalah dan sosial. Kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Sedangkan kata sosial mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sehingga masalah sosial itu berarti bagaimana adanya kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, itu adalah pengertian dari masalah sosial. Ini adalah pengertian masalah sosial menurut para tokoh ahli. Yang pertama, Surjono Sukanto. Dia mengatakan bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antar unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Balmer dan Thompson, suatu kondisi yang terjadi di mana dapat mengancam nilai-nilai di dalam masyarakat, sehingga dapat berakibat pada sebagian besar dari anggota masyarakat. Menurut Richard dan Richard, pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Dari pengertian tokoh ini dapat kita simpulkan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian yang terjadi antar unsur di dalam masyarakat yang dapat mengancam nilai dan norma sehingga tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kenapa masyarakat tidak dapat menerima? Karena permasalahan sosial ini dianggap sesuatu yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan nilai dan norma, sehingga tidak dapat diterima oleh masyarakat. Makanya disebut masalah. Nah, dalam sosiologi, untuk melihat masalah sosial itu ada 3 teori. Yang pertama, teori fungsionalisme, yang kedua teori konflik, dan yang ketiga teori interaksionisme simbolik. Kita akan mengupas satu persatu teori ini, dimulai dari teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme ini memiliki tokoh yang memiliki pandangan ini adalah Talcott Pearson, Emil Durkheim, dan Robert Camerton. Menurut pandangan teori fungsionalisme ini, fokus teorinya itu ada di ancaman terhadap tatanan sosial. Karena fungsionalisme itu sendiri melihat bagaimana setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsinya masing-masing. Nah, jika permasalahan sosial menurut teori ini berarti muncul dari kegagalan institusi sosial, kelompok, dan bagian lain dari masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, jadi ada ketidaksesuaian dalam institusi dan masyarakat, sehingga kegagalan ini dapat memunculkan masalah sosial. Nah, teori fungsionalisme sendiri punya 2 pandangan, yaitu patologi dan disorganisasi sosial. Pandangan yang pertama yaitu patologi sosial. Patologi sosial ini melihat bagaimana masalah sosial itu dianggap seperti penyakit
dalam tubuh manusia. Analoginya, kalau penyakit ini kan disebabkan oleh salah satu sistem organ atau sel tubuh yang tidak bekerja dengan baik. Nah, sama, masalah sosial, patologi sosial, itu berarti menjadi penyakit karena ada institusi yang tidak berjalan dengan baik. Makanya penyakit sosial seperti kejahatan, kekerasan, kenakalan remaja, itu tumbuh karena peran institusi keluarga, agama, ekonomi, politik tidak berjalan dengan mestinya. Nah, akhirnya menjadi penyakit di dalam masyarakat. Nah, menurut mereka ini juga ada proses sosialisasi nilai dan norma yang tidak berjalan dengan baik, sehingga memunculkan penyakit sosial. Menurut pandangan ini, ada pencegahannya, yaitu melalui sosialisasi dan pendidikan moral di dalam institusi tersebut, yaitu keluarga, sekolah, atau dalam institusi agama. Pandangan yang kedua yaitu disorganisasi sosial. Masih tentang institusi dalam masyarakat, menurut pandangan disorganisasi sosial ini, masalah sosial ini terjadi karena terlalu cepat perubahan sosial sehingga dapat mengganggu nilai dan norma. Karena mengganggu nilai dan norma, akhirnya nilai dan norma yang ada dalam masyarakat melemah. Ketika melemahnya nilai dan norma, muncullah permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, itu terjadi, ada lainnya di sini Ibu bikin mind mappingnya. Nah, menurut si pandangan disorganisasi sosial ini, pencegahannya itu atau upaya penyelesaiannya itu memperlambat gerak perubahan sosial dan memperkuat nilai dan norma itu. Nah, jadi kalau kita simpulkan, menurut fungsionalisme ini terjadi karena adanya pelemahan nilai dan norma dalam institusi sosial, sehingga ada kelemahan dalam nilai dan norma memunculkan permasalahan sosial. Nah, upaya itu yaitu dengan memperkuat nilai dan norma di dalam institusi tersebut. Teori yang kedua yaitu teori konflik dengan tokoh Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Nah, menurut teori ini, fokusnya itu bagaimana masalah sosial itu muncul atau timbul dari berbagai macam konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, fokus pandangannya ini adalah bagaimana masalah tersebut muncul karena adanya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Nah, karena adanya pertentangan antar kelas yang kuat dan yang lemah, akhirnya timbul konflik yang menjadi masalah sosial. Hal yang paling penting atau umum yang terjadi konflik itu yaitu konflik antar kelas, seperti para pengusaha dengan buruh, lalu atau konflik antar ras, konflik antar etnik, atau konflik antar gender. Nah, itu adalah contoh-contoh konflik yang menjadi masalah sosial dalam masyarakat. Teori selanjutnya yaitu interaksionisme simbolik. Nah, tokoh yang menganut teori ini adalah George Herbert Mead, Charles Cooley, dan Erving Goffman. Nah, fokus teori ini adalah bagaimana interaksi yang bersifat negatif antar individu. Karena ada interaksi negatif ini, akhirnya muncul masalah sosial. Pandangannya mengenai masalah sosial muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Sama seperti fungsionalisme, interaksionisme simbolik memiliki dua pandangan, yaitu yang pertama labeling teori dan yang kedua konstruksionisme sosial. Pandangan yang pertama yaitu labeling teori, yaitu suatu kondisi sosial, kelompok, atau masyarakat tertentu dianggap bermasalah karena kondisi itu sudah dicap bermasalah. Jadi labeling teori ini bagaimana seorang individu atau seorang kelompok atau sekelompok masyarakat itu diberikan label, disematkan label dia bermasalah. Misalkan seperti A. Si A ini karena suka bermasalah, dia seringkali melakukan penyimpangan, dia dicap
dicap sebagai orang yang bermasalah. Karena dia merasa sudah memiliki label tersebut, ya dia akan melakukan hal tersebut karena sudah disematkan label. Nah, ini yang menjadi fokus dari interaksionisme simbolik. Bagaimana masalah sosial itu terjadi karena ada pelabelan masyarakat terhadap masyarakat tertentu. Nah, kalau konstruksionisme sosial itu melihat bahwa individu yang menginterpretasikan dunia sekitarnya secara sosial mengkonstruksi realitas secara sosial. Nah, jadi setiap individu, kelompok itu kan memiliki cara pandangnya sendiri-sendiri. Nah, kalau konstruksionisme sosial itu melihat kelompok atau individu memiliki cara pandang terhadap realitas sosial. Mungkin dalam kelompok tersebut disebut masalah sosial, tapi di kelompok yang lain itu bukan masalah sosial karena nilai dan norma antar wilayah pun juga berbeda. Nah, ini juga tergantung bagaimana kelompok atau individu mengkonstruksikan realitas sosial atau masalah sosial yang ada. Itu fokus atau pandangan dari teori interaksionisme simbolik. Untuk terjadinya masalah sosial itu ada faktor-faktor yang menyebabkan muncul masalah sosial. Ada 4 faktor menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, faktor ekonomi. Contohnya seperti kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Faktor yang kedua yaitu faktor biologis, yaitu persoalan masalah endemis atau penyakit menular yang harus dipecahkan seperti saat ini. Karena ada masalah COVID-19 itu akhirnya menjadi masalah sosial, jadi pandemi, di mana yang tadinya cuma kesehatan, tapi menjadi masalah dalam suatu kelompok tersebut. Itu karena ada faktor biologis. Yang ketiga ada faktor psikologis, depresi, stres, gangguan jiwa, dan bunuh diri. Terkadang faktor-faktor ini yang akhirnya muncul masalah sosial dalam masyarakat. Misalkan ada orang depresi, masalah sosial yang muncul akhirnya mempengaruhi struktur tatanan sosial dalam masyarakat. Nah, itu kan akhirnya memunculkan masalah sosial. Nah, faktor yang terakhir yaitu faktor sosial dan kebudayaan, seperti perceraian, kriminalitas, dan konflik sosial. Ini adalah faktor-faktor yang memunculkan adanya masalah sosial di dalam masyarakat. Materi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah Ibu paparkan dan apa yang sudah Ibu jelaskan mudah untuk kalian pahami. Jangan lupa untuk mencatat di buku catatan kalian agar memudahkan kalian untuk belajar. Juga jangan lupa memberikan feedback apakah kalian sudah paham atau belum, atau jika ada pertanyaan yang masih mengganjal silahkan ditanyakan di kolom Google Classroom kalian. Insya Allah Ibu akan menjawab. Jadi sampai di sini dulu, kita berjumpa di kemudian hari. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.